Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang Frio Framework, yaitu bagian dari internal analisis. Ada beberapa catatan sebelumnya. Pertama, kita mengenal dalam strategi terdapat dua analisis, yaitu eksternal seperti pastel dan analisis internal. Jadi kali ini kita hanya membahas analisis internal saja dengan 3 variabel: core competencies, resources, dan capabilities. Model yang digunakan adalah Frio Framework. Untuk Anda ingin melihat video tentang pastel, sudah tersedia video secara khusus. Kita mulai dengan core competencies. Core competencies ini adalah kekuatan yang unik yang melekat dalam organisasi, sangat penting di dalam melakukan persaingan. Contohnya di sini adalah Amazon mempunyai core kompetensinya adalah superior IT capabilities, kemudian superior customer service. Berbeda misalnya dengan Coca-Cola yang superior marketing and distribution. Jadi inilah core competencies. Variabel kedua adalah resources. Jadi resource atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ada dua kemungkinan di sini. Pertama, tangible, sebagaimana pada umumnya perusahaan, tenaga kerja, kemudian kapital, tanah, dan seterusnya, sampai dengan equipment. Berbeda dengan intangible asset, seperti culture, knowledge, dan seterusnya, dan intellectual property. Di dalam bisnis modern, unsur intangible asset atau intangible resource di sini akan semakin dominan. Capabilities ini pada dasarnya adalah intangible, jadi semacam skill yang diperlukan untuk mengerahkan sumber daya yang ada sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat di dalam persaingan. Contohnya di sini adalah IKEA mempunyai kapabilitas di dalam memahami bagaimana para pelanggan itu tinggal di dalam rumah. Bagaimana mereka sadar tentang harga, tapi pada saat yang sama juga produk yang stylish itu dikaitkan dengan harga tersebut. Yang ketiga, mampu secara efisien berproduksi dan mempertahankan operasi. Yang keempat, customer focus. Jadi inilah contoh dari capabilities yang dimiliki oleh IKEA. Yang terakhir adalah activities. Jadi proses melakukan transformasi dari raw material menjadi produk atau jasa. Tentunya yang secara khas dimiliki oleh perusahaan. Contohnya inilah Mercedes-Benz, khasnya pada teknologi dan workmanship. Sementara untuk Caterpillar yang berbisnis alat berat, kemampuannya adalah melakukan pelayanan di seluruh dunia kapanpun. Sehingga inilah yang membedakannya dengan perusahaan yang lainnya. Jadi ada 4 faktor di sini: core competencies, resources, dan capabilities, plus satu tambahan lagi, yaitu activities. Jadi 3 plus 1 internal faktor. Kita melihat aplikasi dari Frio Framework yang melihat berbagai macam faktor tadi di dalam bentuk decision tree, model dari Barney. Jadi dalam hal ini ada 4 faktor. Yang pertama valuable, bernilai; rare atau langka; costly to imitate
jadi mahal untuk diimitasikan, ditiru. Kemudian organize to capture, terorganisasi secara khusus. Dalam Frio ini, semua faktor tadi dilihat secara luas dan dikaitkan dengan bagaimana melakukan formulasi dan mengimplementasikannya ke dalam strategi. Ada berbagai macam pertanyaan yang muncul di sini tentang resource, capability, dan kompetensi, dan apakah perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai beberapa faktor di bawah ini. Pertama adalah valuable, yaitu bernilai atau tidak kompetensi, resource, atau kapabilitas tersebut. Pengertian bernilai ini tentu dalam konteks bisnis, jadi apakah nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kesempatan bisnis yang ada atau untuk menghadapi ancaman. Jika tidak, masih tidak valuable, berarti bukan merupakan competitive advantage buat perusahaan tersebut. Yang kedua adalah masalah kelangkaan. Jadi langka di sini apakah hanya segelintir saja dari sekian banyak perusahaan yang memiliki kompetensi, kapabilitas, atau resource tersebut. Jika tidak langka, artinya ya sama saja perusahaan ini dengan perusahaan yang lainnya. Jadi inilah kelangkaan. Jadi dua faktor, valuable dan rare atau langka. Sudah dua variabel yang kita bahas, jadi valuable dan langka. Tapi apakah dua faktor tersebut kemudian cukup mahal untuk ditiru atau tidak? Jadi cukup mahal ditiru atau tidak? Jika tidak mahal atau cukup murah perusahaan lain untuk menirunya, maka perusahaan lain akan menjadi pesaing kita secara serius, sehingga competitive advantage ini sifatnya hanya temporary atau sementara saja. Kemudian sudah tiga faktor, valuable, rare, costly to imitate, sekaranglah organize to capture value. Pengertiannya adalah apakah pengetahuan, kompetensi, dan seterusnya yang kita miliki tadi terorganisasi secara baik di dalam perusahaan dan mampu untuk dimanfaatkan secara potensialnya untuk menjadi alat di dalam bersaing. Jika kita tidak mampu mengorganisasikannya secara baik, maka itu hanya menjadi temporary competitive advantage. Jadi sifatnya sementara saja. Jika kita mampu melakukannya dengan baik secara terorganisasi, maka akan jadi competitive advantage buat perusahaan. Jadi kembali ke Frio, ada 4 elemen, valuable, rare, costly to imitate, kemudian organize to capture. Inilah 4 variabel yang menentukan apakah competitive advantage kita itu sustainable atau tidak. Jadi yang pertama adalah valuable, yaitu bernilai. Yang kedua adalah rare atau langka. Yang ketiga adalah costly to imitate, mahal untuk ditiru. Yang keempat, organize to capture value atau terorganisasi secara baik untuk menghasilkan
nilai bagi perusahaan. Jika keempat faktor tersebut dipunyai, maka diharapkan competitive advantage perusahaan bersifat sustainable. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.